Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review match untuk 3 pertandingan. Ada Rans dengan Barito Putra yang berakhir imbang 1-1, lalu ada Persija Jakarta yang menang 1-0 atas tim tamu Persis Solo, dan ada Borneo FC dengan Madura United ya. Madura United menang besar atas tim tuan rumah Borneo FC dengan skor 0-4. Kita mulai dulu dari Rans dengan Barito. Di pertandingan ini untuk Barito Putra sebetulnya memiliki peluang besar ya untuk meraih 3 poin. Kenapa? Karena jelas perform Barito Putra sebetulnya kalau dilihat dari beberapa pertandingan terakhir itu jauh lebih baik daripada Rans. Ya, tapi di pertandingan kemarin ya memang saya bilang pertandingan lebih seimbang. Kelemahan dari Barito Putra sebetulnya di babak kedua adalah di sektor tengah. Ya, sedangkan untuk Rans Nusantara di sektor tengah ini lebih kuat. Ya, tapi di babak kedua memang Barito Putra lebih banyak menciptakan peluang emas. Ada yang kena tiang, lalu ada shoot dari Rizky Pora ya di babak kedua. Lalu ada saya lupa ada peluang emas pokoknya untuk Barito Putra yang justru penampilan kiper dari Rans ini cukup bagus juga ya. Berapa kali melakukan save yang brilian. Lalu Barito Putra juga menciptakan gol dari Renan Alves melalui free kick ya, assist dari Mike Ott. Lalu Rans juga sama menciptakan golnya dari set play bola hidup ketika Daniels ya mendapatkan headingan cukup bebas tanpa ada yang mengkawal. Jadi untuk saya sebetulnya Barito Putra layak menang harusnya lawan Rans karena menciptakan peluangnya juga banyak. Tapi catatan yang mungkin saya bisa ambil di pertandingan kemarin untuk Barito adalah di sektor tengah. Di pertandingan kemarin Barito lebih bermain langsung long ball ke depan ya, dan memang itu efektif. Tapi ketika membangun serangan dari bola possession, sektor tengah Barito ini kurang berjalan maksimal. Sedangkan untuk Rans ini sektor tengahnya justru lebih kuat, tapi di sektor depan dengan belakang ya masih umum lah, masih standar gitu loh. Sedangkan untuk Barito Putra di sektor depan sebetulnya lebih tajam. Cuma ya karena sektor tengahnya nggak terlalu hidup ya kalau menurut saya. Jadi kerjasama dari Tocantins, lalu Murilo Mendes, Axel, jadi seperti kurang ada kombinasi kreativitas gitu ya. Tapi is okay, yang penting Barito Putra sudah tampil maksimal. Semoga di pertandingan berikutnya sektor tengah ya ini bisa menjadi evaluasi juga oleh Coach RD, siapakah pemain yang patut diberikan starting line up. Karena di pertandingan kemarin saya menyoroti perform dari Hasim Kipui juga yang dijadikan sebagai gelandang bertahan ya sebetulnya kurang maksimal. Lalu Buyung Ismu ya, Buyung Lesi ya, itu juga ditaruh di back kanan, saya bilang kurang maksimal juga. Berbeda ketika Buyung bermain di wing back kiri ya. Ini yang saya lihat dari perkembangannya Buyung ya. Jadi untuk Barito Putra tetap semangat, semoga di pertandingan berikutnya bisa memperoleh 3 poin. Lalu next ya, ada Persija Jakarta dengan Persis Solo. Di sini Persija Jakarta akhirnya berhasil memperoleh kemenangan lewat gol tunggal Marco Simic ya. Ini assist dari Kudela. Ya memang sudah seperti biasa set play permainan Persija ketika Marco Simic dimainkan ya pastinya passing-passing long ball akan sering terlihat. Dan itu memang terlihat sekali Persija Jakarta berusaha untuk mencoba memberikan passing-passing long ball. Tapi penampilan Rio kalau menurut saya memang sedikit kurang cepat ya, atau banyak mendelay permainan cepatnya Persija. Karena Persija ketika Persis Solo ketika bermain dengan 10 orang, sebetulnya Persija ini banyak momen untuk bisa bermain lebih cepat. Tapi ya saya bilang Rio sedikit egois gitu ya, ketika harus cepat membagikan bola, tapi justru malah ya sering menggocek sendiri untuk berusaha melewati tim musuhnya gitu ya, dengan one by one. Tapi ya hampir nggak efektif juga ya. Jadi ketika Persija Jakarta di babak pertama ketika Persis Solo sudah bermain 10 orang, memang Persija lebih mendominasi, berapa kali coba menekan, tapi ya memang passing long ball ini masih belum terlalu efektif banget. Nah ketika masuk di babak kedua, di sini Taufik langsung dimainkan, lalu ada Irfan Johari juga dimainkan menggantikan Roni. Artinya kalau Coach Milo mengandalkan serangan cepat ya, karena Persis Solo bermain dengan 10 orang ya, memang mau nggak mau Persis Solo mencoba bermain lebih cepat. Dan sebetulnya Persis Solo di babak kedua itu bermain lebih bagus, karena di babak pertama ketika Gavin Guan ya mendapatkan kartu merah ya, Persis Solo kan belum bisa keluar dari tekanan Persija. Tapi ketika masuk di babak kedua, Coach Milo melakukan sedikit perubahan strategi yang menjadi counter attack.
Persis Solo ini jauh lebih bagus permainannya. Bahkan Arkan Kakak ya sudah mendapatkan 2 peluang. Tapi ya sayang semuanya masih off target. Ya, lalu Persis Solo juga berhasil bisa menguasai jalannya pertandingan selama sampai menit 70-an ya. Itu Persis Solo bermain cukup rapi. Justru Persija Jakarta yang bermain dengan 11 orang ya seperti kurang bisa memaksimalkan kesempatan ini. Ya, Persija Jakarta sangat kesulitan untuk membangun serangan dari kreativitas bola possession. Ya, Persis Solo cukup cepat ketika melakukan transisi penyerangan, lalu Persija Jakarta melakukan counter attack, itu transisi pertahanan Persis Solo juga cukup cepat. Jadi ya tentunya fisik lah yang menjadi kelemahan Persis Solo ketika harus bermain transisi yang dibangun cukup cepat ya. Ini tentunya fisik yang menjadi pengaruh utama. Lalu Abimanyu mendapatkan kartu merah dan di sini Persija Jakarta akhirnya bisa menciptakan gol dari Marco Simic. Ya tentunya dengan hasil ini sebetulnya permainan Persija masih jauh dari kata memuaskan. Kalau dari hasil menang memang cukup memuaskan, tapi kalau dilihat dari gaya permainan ketika Persis Solo bermain dengan 10 orang, ya saya bilang masih kurang memuaskan. Ya, walaupun Persija Jakarta dengan kemenangan ini membantu Persib Bandung ya yang akhirnya bisa lolos ke Champions Series. Ini kan rivalnya gitu ya. Tapi justru dengan kemenangan ini Persib Bandung bisa lolos ke Champions Series. Lalu untuk Persis Solo justru saya sangat puas ya walaupun memang hasilnya kalah, tapi secara gameplay permainan ketika harus bermain dengan 10 orang, bermain sebagai tim tamu, tapi fighting spiritnya itu cukup bagus. Lalu skema permainan bola cepatnya juga cukup efektif ya, transisi pertahanannya juga cukup cepat. Jadi dengan kekalahan ini saya jujur ya puas dengan permainan Persis Solo yang ya permainannya justru di babak kedua lebih fight gitu loh, lebih terlihat berjalan walaupun memang hasil belum mengikuti. Ya, jadi untuk Persija Jakarta selamat mendapatkan 3 poin, lalu juga untuk Persib Bandung selamat yang akhirnya resmi menjadi teman Borneo FC untuk lolos ke Champions Series berikutnya. Dan untuk Persis Solo saya katakan tetap semangat ya walaupun hasilnya kalah, tapi permainan luar biasa. Dengan bermain 10 orang tetap bisa merepotkan permainan untuk tim tuan rumah Persija Jakarta ya, jadi tetap semangat untuk Persis Solo. Lalu next ya ada Borneo FC dengan Madura United. Di sini Madura United menang besar 0-4 dari tim tuan rumah Borneo yang kita tahu sangat kuat ya Borneo FC, tapi memang di pertandingan ini status dari Borneo FC sudah pasti lolos ke Champions Series. Sedangkan untuk Madura United jelas bermain lebih ngotot ya karena Madura United harus bisa memetik kemenangan agar bisa masuk di 4 besar, dan dengan kemenangan ini Madura United sekarang berada di 4 besar ya di peringkat keempat dengan selisih 3 poin dari PSIS dan Dewa United. Lalu Borneo FC juga di pertandingan ini nggak diperkuat oleh trionya Luim, Kadenasi dan Stefano Lillipali. Ya mungkin di sini Buistra ingin memanfaatkan sisa pertandingan untuk melihat pemain-pemain yang dipersiapkan nanti untuk ke Champions Series ya, karena Hardianto yang masih minim jam bermain di sini justru dipasang sebagai starting line up. Sisanya ya Adam Alis, lalu Kehi Rose ya tetap bermain bersama, dan untuk di sektor sayap ada Terence Buhiri dan juga MC Ran ya. Sedangkan untuk Madura United ini full tim, pemainnya semua bisa bermain. Di sini Abioso langsung diduetkan dengan Malik Rizaldi ya. Ini duo sayapnya Persela Lamongan ya, saya masih ingat. Lalu ya Dalberto, Rivera, Jaja ya, dan juga Mahler ya, ini bisa bermain. Jadi di pertandingan kemarin sangat terlihat kalau bola possession, skema permainan dari Madura United itu sangat efektif sekali. Dan inilah yang saya bilang kalau ya saya tetap percaya kepada Sousa, karena sejauh ini Madura United ini tetap bisa konsisten secara permainan. Dan yang paling penting di pertandingan ini Madura United clean sheet tanpa kemasukan. Karena evaluasi yang selalu saya ikuti untuk Madura United adalah di sektor belakang. Kalau di lini depan oke lah, Madura United sudah cukup bagus. Paling tinggal performnya Dalberto yang selama ini sejauh ini saya masih terus kawal. Karena target man dari Madura United ketika kehilangan Brandao, Dalberto ini seperti belum bisa menunjukkan killer man-nya gitu loh. Jadi ini paling yang saya ingin lihat dari Madura United. Dan di pertandingan ini Madura United berhasil clean sheet, lalu bisa menciptakan 4 gol. Gol pertama dari Malik Rizaldi itu cukup bagus ya, proses golnya dari Rivera. Lalu gol kedua ya dari Rivera juga, ini proses counter attack, karena di pertandingan ini
Borneo FC sangat tinggi ya, memasang garis pertahanan dan itu bisa dimanfaatkan untuk Madura United melakukan counter attack. Lalu gol ketiga dari Jaja itu juga ada sedikit kesalahan di sektor belakang Borneo FC. Lalu gol keempat ya dari Bayu Gatra itu assist dari Rivera. Ya saya bilang itu juga momennya pemain Borneo FC juga sangat sedikit ya di pertahanan. Jadi sebetulnya di pertandingan ini walaupun Madura United menang besar, tapi memang yang saya lihat sektor belakang Borneo FC ini tampil seperti underperform semua. Ya, berapa kali transisi pertahanannya juga cukup lambat. Lalu Nadeo juga berapa kali ketika golnya Bayu Gatra ya, itu seperti refleksnya kurang karena kan itu sudah ban-bewan dengan Bayu Gatra ketika Bayu Gatra sudah berhasil menggojek Silverio ya. Nah, itu juga menurut saya ada evaluasi yang harus diberikan kepada garis pertahanan Borneo FC ya, walaupun memang di pertandingan ini Borneo FC kan statusnya sudah pasti lolos. Tapi mungkin ini juga bisa menjadi catatan ya untuk Wistra ketika nanti di Champions Series, apalagi kalau misalkan nanti bertemu Madura United lagi ya, kalau Madura United berhasil lolos ke Champions Series, ya ini bisa diperhatikan karena permainan bola possession Madura United ini cukup sempurna di pertandingan ini ya, kreativitas permainan penyerangannya ini cukup bagus sekali Madura United. Ya, jadi dengan kemenangan ini untuk Madura United selamat mendapatkan 3 poin. Perform Dalberto ya masih tetap saya kawal. Lalu sektor belakang Madura United juga berhasil clean sheet ya, bagus ini karena dengan kemenangan ini Madura United boleh saya bilang sempurna. Ya, menangnya cukup besar tanpa kemasukan, permainan sangat mendominasi, kreativitas juga cukup bagus dan ya perform dari Mahler bersama Farudin Arianto, Kleberson juga cukup bagus. Ya, semoga ini bisa menjadikan modal untuk Madura United bisa konsisten di 3 pertandingan terakhir. Dan untuk Borneo FC, saya nggak terlalu banyak kritik karena di pertandingan kali ini saya bilang murni dari pemain belakang juga seperti underperform. Lalu garis pertahanan yang cukup tinggi dilakukan oleh Wistra. Ini bisa dimanfaatkan untuk Madura United melakukan passing-passing long ball. Ya, paling ini catatan yang saya bisa ambil overall ya. Borneo FC sudah pasti lolos, nanti kita lihat nanti di pertandingan berikutnya nih karena pastinya Wistra akan sedikit melakukan pasang rombak pemain ya, jadi tetap semangat untuk Borneo FC. Jadi ini aja review match dari 3 pertandingan yang saya bisa berikan kepada kalian. Terima kasih, semoga bermanfaat. See you.